Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang menghidupkan kita, yang memenuhi apa menjadi kebutuhan kita, yang memerintah kita beribadah untuk kebaikan kita, baik ketenangan kita di dunia karena sebab ibadah, dan kenikmatan di akhirat nanti di surga juga. Inilah yang harus kita syukuri, yang harus kita ingat setiap saat. Tidak boleh kita lupa tentang masalah kewajiban kita beribadah. Karena kita di dunia mau mengumpulkan amal untuk kita bawa di akhiratnya nanti setelah kita meninggal dunia. Dan kita tidak akan mungkin bisa mengamalkan amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah larang kepada kita, kecuali dengan menuntut ilmu. Inilah puncaknya ilmu, untuk mengetahui segala sesuatu. Dan untuk kita berdakwah, untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, dan juga memperbaiki masyarakat. Karena itu kaum muslimin, mari kita tingkatkan menuntut ilmu. Terutama apabila kita sudah lanjut usia. Maka orang yang lanjut usia, pendekatan kepada meninggal dunia lebih dekat daripada yang lainnya yang masih muda. Itu yang kita saksikan. Walaupun juga ada yang meninggal dunia masih muda. Namun ketika kita sudah lanjut usia, pendekatan kita kepada Allah Ta'ala harus lebih dekat. Selanjutnya pembahasan kita pada pagi hari ini membahas tentang kewajiban seorang suami kepada istri. Di dalam hidup yang paling banyak akrab di dalam, yaitu kehidupan masyarakat, melainkan akrabnya seorang suami kepada istri dan akrabnya seorang istri kepada suami. Karena Allah menjalin kecintaan dua orang ini, kecintaan dengan syahwat, kecintaan dengan nafsu, kecintaan dengan yaitu kaitannya dengan kecintaan urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita wajib mengetahui hak-hak. Nah, sudahkah istri mengetahui hak dirinya kepada suaminya? Dan sudahkah suami mengetahui hak dia kepada istrinya? Masing-masing punya hak yang beda. Waktu yang lalu telah kita bahas tentang hak secara umum, kewajiban secara umum antara suami istri. Namun sekarang kan kita bahas kewajiban seorang suami kepada seistrinya. Kewajiban seorang suami kepada istrinya lebih banyak daripada kewajiban istri kepada suami. Karena Allah melebihkan, yaitu kemampuan, kekuatan, keilmuannya kepada seorang laki-laki. Inilah yang harus kita syukuri, bagaimana kita yang Allah lebihkan kepada kita kaum pria ini kekuatan yang lainnya bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk keluarga kita. Maka kita lanjutkan dengan merujuk kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, Hukukun ta'at ilahil fitrah wa qararahat syari'atu. Maka beliau menjelaskan, wa min huquqiz zaujati ala zaujiha,
Di antara hak seorang istri yang harus diperoleh dari suaminya atau kewajiban suami kepada istri. Ya, kita hidup masing-masing punya tanggung jawab. Kalau kita diperlakukan oleh si istri baik, maka istri pun senang apabila diperlakukan oleh suaminya dengan baik. Dan itu fitrah manusia. Maka di antara kewajiban seorang suami kepada istrinya, pertama, ayyakuma biwajibi nafaqatiha. Suami wajib menafkahi istri. Ya, karena Allah Ta'ala memberi kemampuan suami lebih banyak. Kekuatan fisik, kekuatan mentalnya, dan juga kekuatan untuk bersabarnya, kekuatan untuk mencari rezeki. Yang Allah Ta'ala tidak memberikan kekuatan ini sama dengan wanita. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyuruh seorang wanita hendaknya di rumah. Bukan keliaran ke sana kemari. Di rumah. Dengan di rumah ini menyejukkan seorang suami. Akan terjaga kehormatannya, terjaga pula rupanya atau yang lainnya. Inilah peraturan yang harus ditaati. Maka suami hendaknya yaitu menyuruh istrinya di rumah. Jika kapanpun saja seorang suami pergi, ketika pulang menjumpai istrinya dengan kebahagiaan yang sangat baik. Di antara kewajiban seorang suami pada istri yaitu memberi nafkah berupa makanan minat ta'am. Namun makanan yang diberikan oleh suami kepada istri sesuai dengan kemampuan suami. Tidak boleh seorang istri menuntut suaminya yang bukan kemampuannya. Bayangkan Allah Ta'ala memerintah kita ibadah diukur dengan kemampuan hambanya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Itu perintah Allah. Allah yang menciptakan hambanya, yang menciptakan manusia, tapi Allah memerintah kepada hambanya, bertakwalah, beribadahlah kamu menurut kemampuanmu. Nah, jadi jangan sampai kita menyuruh istri yang itu bukan kemampuan si istri. Jangan seorang istri menyuruh kemampuan suami yang itu bukan kemampuannya. Dan kita oleh Allah Ta'ala dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Supaya yang orang laki-laki yang Allah lebihkan ini menjadi manfaat untuk istrinya. Dan supaya istri merasa berterima kasih kepada suami ketika suami berbuat baik kepada istrinya. Jadi kewajiban suami hendaknya mencarikan makan si istri. Karena manusia hidup butuh makan. Wasyarabi dan juga mencarikan minumnya. Wal kiswati dan juga mencarikan bajunya. Wal maskani dan juga mencarikan tempat tinggalnya. Subhanallah, mulia wanita muslimah ketika menikah. Karena Allah Ta'ala maha tahu kelemahan wanita. Dan Allah Ta'ala melebihkan yaitu kemampuan laki-laki. Yang disuruh mencari rezeki bukan wanita. Maka seorang suami ketika punya kewajiban yang cukup besar harus yaitu memberi makan, memberi minum, memberi baju dan tempat tinggal. Maka budi yang baik oleh suami ini harus diterima dengan berterima kasih oleh istrinya. Istrinya hendaknya membantu yang sesuai dengan kemampuannya, masak di rumah. Membersihkan di rumah. Membersihkan di rumah lebih mudah daripada seorang suami harus mencari rezeki kepanasan di luar rumah. Dan hendaknya pula mendidik anaknya. Karena umumnya seorang suami kalau dia bekerja, anaknya di rumah. Karena pekerjaan tidak bisa diganggu oleh seorang suaminya. Bagaimana seorang asatid? Ketika mengajar membawa anak bingung pula. Karena namanya anak kurang akalnya. Maka perlu seorang ibu yang di rumah bagaimana ngomong anaknya. Yang menghibur anaknya.
Karena Allah Ta'ala memberikan keistimewaan seorang istri lunak kepada anaknya, baik kepada anaknya. Ini yang harus kita pahami. Demikian juga ketika seorang istri mendapatkan kebaikan dari suami, mendapatkan tempat tinggal, hendaknya disapu, dibersihkan, ditata. Dan baju-baju yang suami tidak bisa mencucinya. Karena apa? Karena bekerja di luar mencari rezeki, maka dibantu oleh si istrinya. Ketika istri ini mampu, kalau tidak mampu maka menyampaikan uzurnya kepada suami karena banyak anak umpamanya. Wa tawabi adzalika, dan juga perkara-perkara yang harus diselesaikan seorang istri di rumah. Ini pembagian kerja. Kalau pembagian kerja ini kita pahami dengan baik, seorang suami bertanggung jawab untuk menafkahi si istri, keluar dari rumah mencari nafkah, pulang dinafkahi istrinya, dinafkahi anaknya, maka indah hidup ini. Demikian juga ketika seorang suami di rumah, ketika melihat semuanya bersih, anaknya dididik dan dimandikan, dan juga yaitu tempat-tempat di rumah bersih, senang juga suami. Ini yang menyejukkan hati. Tapi apabila salah satu ini tidak mau mengetahui kewajiban masing-masing, akan terjadi bentrok dalam rumah tangga. Karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Maka seorang bapak sama seorang suami harus memberi rezeki istrinya. Mencarikan rezeki istrinya, mencarikan rezeki anaknya. Mencarikan pula apa menjadi kebutuhan istri dan anaknya. Karena Allah melebihkan kekuatan seorang suami. Subhanallah, kalau ini kita terapkan dalam kehidupan, nikmat itu. Tidak banyak bentrok di dalam rumah tangga. Perlunya seorang suami dan istri ketika menikah mengetahui kewajibannya masing-masing. Bagi suatuhunna bil ma'ruf, dan hendaknya suami memberi baju, ya, yaitu memberi baju atau memberikan baju kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kemampuan seorang suami. Demikian juga memberi makan sesuai dengan kemampuan seorang suami. Ketika suami makan, maka hendaknya diajak bersama istrinya. Tahu bahwa suami saya makan seperti ini, maka seorang istri hendaknya mau pula maka dengan suaminya seperti itu keadaannya. Oleh karena itu kaum muslimin, terjadi kesalahan banyak di kalangan suami. Ketika makan tidak mau di rumah, di warung saja, di restoran, kemudian istrinya dan juga anaknya tidak mau tahu, yang penting ini belanja harus cukup, ini keliru. Ya, bayangkan Rasulullah SAW makan dengan istrinya dan juga dengan keluarganya, ini menjadi sejuknya dalam rumah tangga. Sehingga tahu apa yang disaksikan oleh si istri ini ketika suaminya di rumah makan seperti ini mau dia. Inilah hak yang diperoleh oleh seorang istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka seorang istri ini berhak mendapatkan dari suaminya berupa rezeki, berupa nafkah, dan juga baju yang wajar, yang sesuai dengan kemampuan suami itu. Tidak boleh seorang istri menuntut kepada suaminya yang tidak dimampui oleh suami. Sebagaimana suami tidak boleh menuntut kepada istrinya yang tidak dimampui oleh istri. Karena Allah Ta'ala memberi kekuatan masing-masing. Nah, sebagaimana Allah berfirman, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka seorang laki-laki harus bertanggung jawab mengurusi hidupnya si istrinya tentunya dengan kemampuan yang ada. Karena Allah melebihkan kekuatan, kemampuan suami melebihi daripada kemampuan si istrinya. Nah, inilah manfaatnya seorang suami ketika bertanggung jawab, mengerti kewajiban dirinya.
Dan seorang suami ketika melaksanakan kewajiban istrinya, yakinilah ini mendapatkan pahala dari Allah. Terkadang manusia hanya memikirkan capeknya, memikirkan ruwetnya, tidak mau ini, tidak mau itu. Padahal kita membantu orang itu banyak pahalanya. Bagaimana membantu istri kita yang itu adalah kita sayangi? Subhanallah, dengan ilmu menjadi sejuknya dalam rumah tangga. Dengan ilmu menjadi tenangnya masyarakat. Karena masyarakat terjadi rumpun-rumpun rumah tangga. Jika rumah tangga ini baik, masyarakat akan menjadi baik. Oleh karena kewajiban kedua-duanya, suami istri harus tahu tanggung jawab masing-masing. Dan hendaknya pula membaca ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban suami. Dan juga seorang istri hendaknya membaca ayat-ayat menunjukkan kewajiban dirinya sebagai seorang wanita. Jika masing-masing mempunyai hujjah, mempunyai dalil atas kewajiban dirinya. Wa su'ila ma haqqu zaujati akhatina alaihi. Rasulullah SAW pernah ditanya, apa hak istri kita yang harus dilaksanakan oleh salah satu di antara suami kita ini? Ditanya beliau, kewajiban suaminya apa wahai Nabi? Ya, sehingga istri boleh menuntutnya. Beliau menjawab, antud'imaha idza ta'imta. Kamu kasih makan istrimu ketika kamu makan. Ini menunjukkan paling indahnya makan ketika kita bersama-sama. Kalau memungkinkan. Kecuali kalau seorang suami sedang pergi. Nah, karena makan bersama barokah yang banyak. Demikian juga anaknya disuruh makan bersama sehingga tahu orang tua. Bapak kalau tahu anaknya makan kiri atau eker-eker, yaitu nampaknya bisa memberitahu. Demikian juga mengingatkan, sudah kata dibaca bismillah. Kalau orang itu makan tidak baca bismillah, maka setan ini akan mengambil makanan itu. Tetapi kalau kita lupa membaca bismillah, terus ingat di tengah makan bismillah awal wa akhirahu, muntah makanan dimakan oleh yaitu syaitan tersebut. Ini syaitan juga punya mulut. Ya, punya makan dia. Karena makan dia butuh makan. Tetapi kita tidak bisa melihat dia. Dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Makanya benteng utama untuk pengusiran syaitan, kita harus selalu ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita memakan, maka hendaknya membaca bismillah. Ketika lupa, baca bismillah awwalu wa akhiru. Dan kita ingatkan pula keluarga kita. Terutama kalau kita makan bersama, itu ada yang membaca, kita yang lupa bisa mengikuti bacaannya. Bisa meniru bacaannya. Kemudian wataksuha idak tasaita. Kamu hendaknya memberikan baju istrimu ketika kamu berbaju. Karena manusia butuh untuk menjaga kehormatan dirinya, hendaknya memakai baju. Di baju di sini tidak harus yang mahal. Tetapi yang penting bisa menutup aurat. Itu fungsi daripada baju. Dan baju untuk wanita tidak boleh baju yang sifatnya wiru-wiru, atau tipis, atau press body, atau menyamai baju laki-laki, atau menyamai baju orang kafir, tidak boleh. Ya, seorang suami harus mendidik baik, karena itu tanggungan dia. Maka paling baiknya baju wanita adalah baju yang longgar. Ya, baju yang tidak menjadi perhatian laki-laki. Baju yang longgar. Tidak press body. Jangan pula juga ada kembang-kembangannya atau yang lainnya. Karena itu bisa menarik perhatian. Atau apalagi sempit. Sekarang na'udzubillah min dzalik, banyak wanita yang memakai baju seperti telanjang. Dipres. Ya. Inilah yaitu kezaliman-kezaliman yang harus kita jauhi. Karena kita ini akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita dihisab, Allah Ta'ala telah
menunjukkan jalan-jalan yang baik lewat utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat para sahabatnya ketika mendengar dari utusan Allah dan disampaikan oleh generasi sesudahnya. Tidak ada alasan kita di hadapan Allah, saya tidak tahu, saya ini bodoh, karena Allah Ta'ala telah mengutus utusannya dan juga membekali utusannya dengan Al-Quran dan hadis. Inilah wajibnya kita ilmu, karena ilmu ini menjadi mulianya manusia. Allah Ta'ala tidak memuliakan para nabi, para utusannya kecuali dengan ilmu. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum menjadi orang yang baik dengan ilmu. Jika kita tahu para utusan menjadi baik, para sahabat menjadi baik dengan ilmu, maka kita hendaknya berilmu. Karena ilmu ini menjadi bedanya kita dengan orang kafir, bedanya kita dengan makhluk yang lain. Kemudian juga beliau menjelaskan wala tadribil wajha. Kamu hai suami jangan memukul wajah si istrimu. Termasuk pula tidak boleh memukul wajah anak kita. Dan wajah ini keindahan diri kita. La tadribil wajah. Ya. Nah, kenapa tidak boleh? Ya ini larangan. Dan kenapa tidak boleh suami memukulnya? Karena wanita banyak kekurangan. Kekurangan akalnya, kekurangan agamanya. Wajar suatu saat menyimpang. Tapi kita wajib istausu bin nisa'i khaira. Nasihati wanita-wanitamu, maknanya yaitu istrimu atau putri-putri kita atau saudari kita. Inilah Allah Ta'ala melebihkan laki-laki daripada perempuan agar laki-laki mendapatkan pahala karena bisa menasihati istrinya dan putrinya, dan agar seorang wanita atau istri dan putri menjadi baik karena sebab nasihat dari orang tuanya atau nasihat dari suaminya kalau itu istri. Begitu indahnya kaum muslimin. Kalau kita ini mau mempelajari din dan kita amalkan dan kita terapkan, aman dalam rumah tangga, aman pula di masyarakat. Karena keamanan ini dijamin dengan ilmu. Bayangkan Rasulullah SAW sebelum lahir di kota Mekah, hancur kehidupan bangsa Arab di kota Mekah. Tetapi setelah Allah Ta'ala mengutus seorang utusannya dan juga bersabar menyampaikan dakwah, menjadi baiknya penduduk itu, jadi baiknya orang itu bukan sebab karena harta, bukan sebab karena kedudukan, baiknya orang sebabnya karena ilmu. Jika ilmu din ini diamalkan, ternyata untuk menjadi baik itu orang itu tidak mudah, tidak sulit. Menuntut ilmu din mudah. Ya, kita walaupun tidak harus klasikal, kelas-kelas yang sifatnya tingkatan, menuntut ilmu din bisa lewat pengajian. Jika kita bisa bertanya, bisa kita membaca kitab-kitabnya Allah dan khatnya beliau. Bayangkan berapa kali kita membaca kitabnya Allah dan kita terjemahkan. Dan berapa menit atau berapa jam kita membaca khatnya beliau untuk kita nikmati dan kita wujudkan dalam kehidupan. Kalau ini kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu untuk membaca ayat, membaca hati, kita faham, kita praktikkan, menjadi paling baiknya umat. Kemudian juga wala tukabbir. Jangan suami menjelek-jelekan, mencaci, tidak boleh. Wakalmu itu sak canting, tidak boleh. Tidak boleh dicaci. Karena kita butuh sama si dia. Bayangkan, bukankah kita malu kalau kita sudah mencaci lalu kita butuh dengan si dia? Inilah kebaikan di dalam din. Walaupun dia kurang, tetapi kita tidak boleh mencaci, tidak boleh memukul wajah, nasihati. Karena Allah menguji kita, wanita ini dibuat dari tulang rusuk yang bengkok, suka ngoceh, banyak bicaranya. Lihat kalau wanita sedang berkumpul di pasar yang paling banyak bicara wanita. Bahkan di dalam taklim pun juga begitu. Ini yang harus disadari oleh seorang wanita. Kekurang-kurangan ini akan menjadi baik kalau kita berilmu dan kita amalkan ilmu itu. Ya. Ini untuk orang awam. Jangankan orang awam yang sudah punya ilmu pun juga begitu. Ya, suara yang banyak didengar dari wanita. Padahal wanita itu kalau bersuara harus tidak didengar oleh orang lain.
Karena suaranya wanita itu aurah. Karena itu Allah Ta'ala tidak menyuruh wanita azan. Tidak menyuruh wanita berdakwah di kalangan umum lalu didengarkan oleh laki-laki. Penampilan tidak ada. Yang disuruh berdakwah laki-laki. Walaupun wanita boleh berdakwah dengan wanita. Dengan suara yang cukup didengar oleh mereka. Tidak sampai keluar. Ini harus dijaga karena suara wanita itu indah. Ya, tertarik. Berapa banyak manusia tertarik ketika dengan mendengarkan suara wanita. Apalagi membaca Al-Quran dilakukan. Nah ini fitnah yang besar. Baca Al-Quran di rumah. Sekiranya bisa didengar sendiri. Kecuali kalau itu suami yang mendengar. Karena suami punya hak menikmati wanita istrinya. Wala tahjur illa fil baiti. Dan jangan diusir. Kecuali di rumah. Mengapa jangan diusir? Karena suatu saat seorang suami ini disakiti oleh si istri. Terutama dengan mulut-mulutnya. Ya. Dan juga dengan tingkah lakunya. Kadang-kadang dinasihat itu tidak diterima. Jarang wanita itu minta maaf kepada si suami. Kecuali kalau wanita itu wanita yang muslimah. Karena apa? Memang kekurangan akalnya. Ini kita bukan mencaci, tapi kita menjelaskan apa adanya. Bagi orang yang sudah mengerti ilmu din, ya menghadapi istrinya tahu watak-watak tertentu, sehingga suami bisa memaklumi inilah keadaan tulang yang bengkok. Perlu diluruskan pelan-pelan. Pagi dinasihati, 2 jam sudah lupa lagi. Siang dinasihati, sore lupa lagi. Tidak mengapa. Tetap kita nasihati, bukankah kita butuh nasihat? Ad-din wa an-nasihah. Dan supaya menjadi baik seorang wanita ketika suami sering menasihati. Dan dengan bersabar. Dan juga harus bersabar pula suami kalau diolok-olok oleh si istrinya. Karena kekurangan akalnya. Ya, karena kekurangan akalnya. Kadang-kadang dimarahi atau yang lainnya. Maka si suami hendaknya menasihati dengan baik. Kalau kita tahu watak mereka indah hidup ini. Dan itulah faedahnya Allah Ta'ala menjadikan kelebihan laki-laki, kekurangan wanita, agar bisa menjadi baik seorang istri ini sebab yaitu dakwanya atau nasihatnya seorang laki-laki. Dan agar seorang laki-laki mendapat pahala yang banyak karena selalu menasihati dan selalu membimbing istrinya. Nah ini perlu difahami, jangan sampai ketika seorang suami disakiti oleh wanita, oleh istrinya lalu dipukul, jangan. Dicaci jangan, itu kita butuh sama si dia. Ya, butuh anak kita dipelihara oleh dia, butuh disusui oleh dia, butuh dimandikan oleh dia, butuh dididik ketika kita sedang pergi, kita sedang mencari rezeki. Selanjutnya, wa min huquqi zaujati ala zaujiha. Dan di antaranya hak suami kepada istrinya. Kewajiban suami kepada istrinya. Ayya'dila bainaha wa baina jaratiha. Supaya berbuat adil ketika mempunyai istri lebih daripada satu. Ya. Dan jangan sampai wanita ini merasa marah kalau suaminya dia menikah lagi. Karena itu perintah Allah. Tentunya kalau seorang suami ini dia bisa adil. Bukankah Allah telah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahlah wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau tidak mampu 1. Kenapa? Karena manusia ketika dia menikah, tanggung jawabnya lebih besar ketika dia belum menikah. Ya, menikah 1, bertanggung jawab lebih. 2 harus lebih. Dan juga bukan bertanggung jawab hanya dengan istri, bertanggung pula dengan anak-anak dari 2 istri atau 3 istri atau 4 istri itu. Dan kenapa Allah melebihkan kekuatan kepada si suami? Karena suami tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Ya. Beda dengan wanita. Suatu saat yang tidak senang dengan suami. Tidak senang bergaul dengan si suaminya karena ada suatu hal tertentu.
Inilah faedahnya Allah Ta'ala. Maka kita ini kalau kembali kepada hukum Allah, baik. Karena Allah yang berhak untuk mengatur baiknya diri kita. Nah ini bagi orang sifatnya dia memiliki istri lebih satu, wajib adil. Baik adil di dalam muasyarah, berkumpul. Ya, tidak boleh satu disembunyikan atau satu jauh. Sehingga 1 bulan datang kemudian yang satunya setiap hari dikumpuli. Ini zalim. Tidak kena di dunia akan ditagih nanti di akhiratnya. In kana lahu zaujatun saniyah, ketika dia punya istri 2, maka wajib diatur makannya. Diatur pula yaitu berkumpulnya. Pergi pun juga harus digilir. Pergi. Menginap pun tidur pun juga harus bergilir. Karena kalau kita diperlakukan adil senang, wanita pun diperlakukan adil juga senang. Karena manusia mempunyai watak yang hampir sama. Ya'dilu bainahuma fil infaq. Maka wajib berbuat adil suami ini kepada istrinya ketika menafkahi. Satu dinafkahi, satu dinafkahi. Tidak boleh satu karena sudah kaya, dibiarkan, tidak boleh. Menafkahi tetap hukumnya wajib. Tetapi menurut kemampuan dari seorang suami, si istri tidak boleh menuntut yang bukan dimampu oleh si suaminya. Dan si istri tidak boleh melarang suaminya untuk berkumpul dengan istrinya yang lain. Ya, karena itu yang mengatur kita Allah. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya menjadi tenang hidup ini. Wasukna, dan juga adil yang kalau satu dibuatkan rumah, satu harus dibuatkan rumah. Ini konsekuensi bagi orang yang memiliki istri lebih daripada satu. Jangan satunya dibuatkan rumah, satunya dititipkan kepada mertuanya. Tidak boleh. Ini bolehnya ketika mereka memiliki istri lebih satu, wajib berbuat adil. Karena kalau kita diperlakukan adil senang, orang pun juga begitu senang. Wal mabit, dan juga kita menginapnya juga begitu. Bayangkan nafkah adil. Ya. Tempat tinggalnya adil. Satu dibuatkan rumah, satu dibuatkan rumah. Nah, bermalam kita adil. Ketika bermalam si A, besok si B. Ya, besok si B. Kecuali apabila seorang istri terus banyak sakit, sudahlah ini hak saya, ini kasihkan kepada istrimu yang satu, tapi besok saya tagih. Boleh. Dan itu hak seorang istri. Wa kullu ma yumkinuhul adlu fi, dan segala sesuatu yang mungkin kita bisa berbuat adil. Tapi adil yang tidak bisa kita atur adalah adilnya kecintaan. Adilnya hati. Makanya Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Tentunya orang punya istri 2 atau 3, yang lainnya tidak mungkin akan sama. Satu wataknya keras, tapi dia senang membantu suami. Yang satu wataknya lembut. Ada kekurangan. Karena wanita ada kekurangan, laki pun juga ada kekurangan. Dan ini yang harus kita maklumi. Namun kita tetap dalam yaitu kewajiban sehari-hari harus adil. Walaupun dalam hati tidak bisa adil. Mungkin dalam hati saya yaitu lebih senang dengan si A ini, si istri ini daripada yang satu. Tapi tetap dalam masalah urusan tanggung jawab nafkah, tanggung jawab muasyarah, wajib adil. Karena itu kita mampu. Ada menaruh kesenangan hati tidak bisa. Ada seorang istri yang selalu mencaci, yang selalu matanya melotot di hadapan suami. Kita harus sabar. Satu lembut sekali, sopan ya. Dan tidak pernah marah kepada si suaminya. Nah, ini macam-macam. Tentu dalam hati ini akan lebih condong kepada yang ramah. Yang suka lembut kepada si suami. Yang tidak selalu mulutnya keluar mencaci maki. Nah, ini yang harus kita pahami. Bagi orang yang dikaruniai Allah Ta'ala lebih daripada satu istri, tanggung jawabnya lebih besar.
Kalau kita bisa melaksanakan, pahalanya pun juga lebih banyak. Kita ini semuanya kalau perhitungan dengan pahala, nikmat hidup ini. Fa innal maila ila ikhtahuma kabiratun minal kabair. Maka pilih kasih kepada salah satunya ini dosa besar. Dosa besar. Bayangkan kalau kita tidak mau dizalimi, bagaimana kita menzalimi seorang istri? Bayangkan kalau kita butuh kepada istri kita, lalu dia menolak, marah kita. Marah. Bahkan mungkin dalam hati akan mencerainya, tapi seorang suami dia berpikir, Allah Ta'ala beri kekuatan mentalnya, mau dicerai, tapi dalam hati, ketika yaitu sudah reda, hilang rasa marahnya. Itulah kebaikan orang-orang yang punya ilmu, yang harus kita fahami. Dan kita sebelum menikah atau walaupun menikah harus banyak mempelajari watak-watak wanita. Agar kita tahu. Karena menjadikan watak wanita itu Allah. Sebagaimana menjadikan kita lebih, juga Allah Ta'ala melebihkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu imra'atani. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud. Man kanat lahu imra'atani, barang siapa yang punya dua istri, famala ila ikhtahu, maka lebih cenderung, lebih sayang kepada salah satunya, yang lain tidak disayang atau kurang. Yang satu karena sayang lalu yang sering bertemu ditambahi yaitu nafkahnya, yang gak marah dikurangi atau jarang datang, ini kezaliman. Tidak boleh. Barang siapa yang dia punya istri, famala ila ikhtahuma, maka lebih cenderung kepada salah satunya, baik kecenderungan ini kecenderungan nafkah atau kecenderungan mu'asyarah berkumpul, jaa yaumal qiyamati, akan datang suami besok hari kiamat, wasikkuhu ma'ilun, pundaknya cengkleh, pundaknya mereng, yang satu berat yang satu ringan. Ini menunjukkan kita harus adil, timbangan itu harus pas pada giginya, pada mulutnya duanya itu. Itu berarti adil. Kalau tidak maka rusak timbangan itu. Atau orang tidak mau apabila timbangan itu rusak. Demikian jika wanita. Kalau dilakukan adil, maka insya Allah itu akan menjadi sejuknya, yaitu hati. Walaupun mungkin salah satu kurang bagus rupanya, yang satu lebih cantik banyak, itu urusan dunia. Ya, menjadi sejuknya hati ini untuk wanita itu jika kita bisa lembut kepada si dia dan dia lembut kepada si kita. Walaupun dia mau kaya atau cantik yang lain, tapi kalau mulutnya ya sembarangan mencaci pada suami, tidak senang. Hilang kecintaan itu. Ternyata kebaikan seorang istri yaitu tergantung dari akhlaknya yang baik. Dari sopannya kepada si suaminya. Dari lembutnya kepadanya, itu akan terkenang oleh suami. Di mana saja. Wa amma ma la yamlikuhu ayyatila fihi. Adapun apabila si suami tidak mampu memiliki keadilan, karena itu pekerjaan hati, kal mahabbati, seperti kecintaan. Tentu tidak sama. Karena wanita dua, satu yang lain beda. Ya. Walaupun sama umur atau yang lain mungkin beda, punya watak-watak sendiri. Warahatin nafsi. Dan juga kurang, yaitu menenangkan jiwa. Fa'innahu la isma alaihi, tidak berdosa suami ini. Itu karena itu amalan hati. Sebagaimana kita punya anak. Anak yang satu membantu orang tua, bagus bicaranya, ya tahu pekerjaannya, rumah yang kotor disapu, ya tahu tempat tidur yang tidak baik maka disempurnakan, tahu bajunya orang tua dicuci oleh anaknya, tentu orang tua akan lebih senang terhadap anak ini daripada yang lain hanya keluyuran. Yang lain punya putri hanya pandai berhias, tidak mau membantu orang tuanya, tentu orang tua akan beda.
Tapi tanggung jawab menafkahi anak, membelikan baju yang lain harus adil. Karena kelebihan seorang anak yang membantu orang tua itu pahala untuk dia. Ini harus kita pahami. Ya, supaya kita dengan anak kita tetap menjadi baik. Taruhlah anak kita nakal yang lain itu karena ujian dari Allah Ta'ala, tetap kita harus berbuat baik. Dengan nakalnya anak kita mau menasihati, mau bersabar. Sabar meningkatkan pahala. Mau menasihati dapat pahala kita. Jadi kalau kita selalu mengingat kepada Allah, dengan ujian yang ada menjadi tenang hidup ini. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan kita punya anak sama wataknya. Ada yang lebih baik, ada yang kurang. Ada yang suka yaitu meresahkan orang tua. Ini ujian. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Duitmu, anakmu itu menjadi fitnah. Bahkan juga istri juga menjadi musuh. Bisa menjadi musuh kalau kita betul-betul tidak bisa mendidik dengan yang baik. Inilah pentingnya ilmu. Pentingnya kita menanya pada orang punya ilmu. Dan pentingnya pula seorang wanita tanya pada orang punya ilmu. Atau seorang istri berangkat sama suaminya tanya kepada orang punya ilmu. Supaya terselesaikan masalahnya. Bayangkan kalau kita bepergian, bingung, kesasar, tidak bertanya, sedih. Namun ketika kita mau bertanya, menjadi lapangnya jiwa. Dan menjadi senangnya, hilang kesedihan. Apalagi dalam masalah rumah tangga. Tidak boleh kita hanya ngempet, kita sembunyikan, itu menjadi meledak. Ya. Bahkan juga menjadi suatu saat kekerasan kepada salah satunya. Perlunya kita bertanya. Kenapa dalam masalah kecintaan ini tidak bisa kita samakan satu sama lain? Naam li'anna hadza bi ghairi istita'ihi. Karena ini bukan kemampuan kita. Bukan kemampuan kita. Qala ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat nomor 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan tidak mungkin kamu akan mampu untuk berbuat adil antara istri-istrimu walaupun kamu berkeinginan keras. Nah, inilah patokan-patokan. Yaitu pondasi-pondasi yang harus dimiliki seorang suami ketika menghadapi istrinya. Dan ketika memiliki istri lebih daripada satu. Dan ketika kita memiliki anak dari istri-istri kita. Dengan ilmu Bapak dan Ibu nikmat hidup ini. Karena kita tahu watak masing-masing. Sebagaimana bengkel. Kalau dia tahu tentang spare part yang rusak yang lainnya mudah. Ini memang ini Pak, ini memang ciri mobil ini seperti ini. Karena dia punya pengalaman yang banyak. Itulah faedahnya ilmu. Maka perlu ibu-ibu banyak menuntut ilmu. Jangan hanya di dapur saja. Atau jangan nonton TV saja. Kecuali kalau nonton TV ini maksudnya untuk nasihat. Tapi seorang ibu tidak boleh melihat penampilan seorang laki-laki. Karena kita melihat laki-laki dengan gambar dan juga yang secara fisik sama. Tidak boleh. Kita dengarkan saja. Karena kita punya telinga. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina nisa'ihi fayatilu. Maka Rasulullah SAW membagi giliran kepada istrinya dan berbuat adil. Bayangkan istri-istri beliau banyak. Tapi beliau tahu watak-watak seorang istri. Ini kelebihan ilmu. Sampai beliau itu yaitu sebenarnya uzrah sampai 1 bulan. Datang mertuanya Abu Bakar. Mana Rasulullah SAW? Ditanya Aisyah. Datang mertuanya Umar bin Khattab. Tanya kepada Hafsah, mana Rasulullah SAW? Ya.
Maka seorang tua wajib menasihati istrinya walaupun wajib menasihati putrinya walaupun sudah menikah. Tetapi menasihati dengan lembut. Karena wanita itu tulang. Bukan tulang, maknanya diciptakan dari tulang. Ketas tulang itu. Lain dengan kawat atau lain dengan besi mudah diluk. Ya, maka perlu menasihati dengan lembut. Nah, supaya bisa diterima. Sebagaimana kita senang pula ketika kita salah dinasihati dengan lembut. Oleh karena itu, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah mereka menuju jalanmu dengan lembut. Wa yaqulu, dan berdoa beliau ini. Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki istri lebih daripada satu. Ini pun juga bagi orang memiliki istri lebih satu hendaknya berdoa. Allahumma hadza qasmi, ya Allah, inilah yang mampu aku bagi. Fima amliku, yang aku memilikinya. Fala talumni, ya Allah, jangan kau mencela aku. Janganlah kamu menghukum saya. Fima tamliku, yang kau miliki, yang kau miliki, ya Allah. Wala amliku, dan saya tidak memiliki. Makanya kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah. Karena Allah telah menjadikan baiknya manusia. Membolak-balikkan hati manusia. Selalulah berzikir, selalu istighfar. Ya, selalu kita menasihat, mohon kepada Allah, ya Allah, kami punya tanggung jawab. Ya, kepada istri, pada anak. Berilah kemampuan kami untuk mendidik istri. Demikian juga seorang istri hendaknya berdoa kepada Allah, ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang serba kurang. Jadilah kami bisa menerima nasihat suami saya yang baik. Berilah petunjuk aku, ya Allah. Doa kaum muslimin wal muslimat puncaknya yang kita berharap kepada Allah. Walakin law faddala ikhtahuma. Nah. Alal ukhra, bagaimana hukumnya kalau kita ini melebihkan kesayangan kita kepada istri yang satu dan istri yang lainnya, boleh apa tidak? Boleh. Ketika dalam keadaan tertentu. Fil mabit biridhoha, umpamanya bermalam. Yang harus giliran. Maka ketika giliran kepada si istri si A sakit. Ya, hak saya ini kasihkan saja kepada istrimu yang B itu. Boleh. Karena atas ridhonya. Atau mungkin seorang istri dia menuntut. Sedang saya sakit, tidak apa-apa. Kamu kumpul dengan si istrimu yang itu, tapi besok aku tagih. Nah, ini tanggung jawab seorang suami, harus punya ilmu. Hingga tidak menjadi bertengkar, tidak karuan antara satu dengan yang lain. Karena pertengkaran itu banyak ditimbulkan dari wanita. Maklum karena kekurangan agama dan kekurangan akal. Ini yang harus kita maklumi. Bagaimana kita seorang suami yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala akalnya, kemampuannya, bisa menjadi baiknya teman hidup kita, yaitu istri kita. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqassimu li Aisyata yaumaha wa yauma saudata. Beliau membagi giliran kepada istrinya Aisyah pada harinya dan hari Saudah. Khina wahabathu Saudatu li Aisyata. Ketika Saudah istrinya beliau ini memberikan haknya, gini saja, wahai suamiku, hakku ini kasihkan Aisyah. Boleh. Kasihkan pada Aisyah. Karena Aisyah adalah istri yang paling muda. Ini baiknya orang punya ilmu, ibu-ibu. Baiknya punya ilmu, wahai suami. Jangan sampai yang maju itu nafsu dulu. Hawa nafsu itu merusak. Dengan dasar ayat, innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu biasa menyuruh yang jelek. Jadi kita kalau bertemu dengan suami, jangan hawa nafsu dulu. Perang kita nantinya.
Bertemu dengan suami dalil. Kalau dari Al-Quran harus sami'na wa ata'na karena Allah yang menasihati kita. Kalau dalil itu dari hadis Rasulullah SAW harus kita yaitu taati karena itu beliau bicara dengan wahyu. Inilah segala sesuatu harus kita berselisih. Kita kembali pada Allah dan Rasulnya. Bukan kalau berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in. Jika kamu berselisih dalam semua urusan, dalam urusan masyarakat, dengan bapak kita, ibu, dengan anak, dengan saudara, dengan istri, dengan suami, kembalikan kepada hukum Allah. Farudtuhu ilallah, kembalikan kepada Al-Quran. War Rasul, kembalikan kepada hadis. Ini solusi. Kalau kita bertengkar hanya kembali kepada nafsu, masing-masing tidak akan ketemu karena nafsu itu menyuruh yang jelek. Bayangkan banyak bertengkar pada zaman-zaman dulu ketika belum banyak ilmu. Tetangga itu kelahi dengan tetangga. Habis setelah menyebar ilmu din, alhamdulillah. Dengan mereka mendengar bisa mengerem emosinya. Dan taruhlah marah, mereka marah tidak bersuara yang keras. Lain dengan dulu-dulu kita sering tetangga itu rame, ya. Wanita kelahi dengan wanita, caci mencaci, keluar dari rumah, ya, karena kekurangan ilmu. Dengan banyaknya ilmu menyebar menjadi sejuknya hati. Inilah yang harus kita pahami. Memperbanyak menuntut ilmu menjadi tenangnya jiwa. Karena Allah Ta'ala sudah berjanji. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah kamu menuntut ilmu menjadi tenang jiwamu. Ya, maka Allah Ta'ala tidak menjadikan para anbiya tenang dengan harta. Ya, tetapi tenang dengan ilmu. Bayangkan para anbiya banyak miskin. Para sahabat juga begitu. Jarang yang memiliki baju dua. Yang banyak satu, tapi karena keimanan ini menjadi tenangnya jiwa. Menjadi aman dengan istrinya. Menjadi aman dengan masyarakat. Ternyata keamanan masyarakat ini muncul karena ilmu yang dipelajari dan diamalkan dengan penuh kesabaran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu. Ini adalah hidupnya beliau. Beliau menjadi suri teladan kita. Menanya kepada istrinya, wa huwa fi maradhihi alladhi mata fi. Yang mana sakitnya mendekati dengan wafatnya, mendekati dengan ajalnya. Nanya sama istrinya. Aina ana ghadan, aina ana ghadan. Besok ini saya tinggal bertempat di mana? Saya bertempat di mana? Menanya kepada istrinya karena istrinya banyak. Kalau umatnya hanya maksimal 4 dan harus jujur, adil. Tidak mampu 1. Nah, menanya, inilah baiknya seorang suami menghargai istrinya. Saya ini sakit, ia mendekati dengan ajalku ini. Saya ini besok bertempat di rumah siapa, di rumah siapa. Fa'adzina lahu azwaju, maka diizinkan oleh semua istrinya antakuna khaisu sya'a. Silakan wahai suamiku, terserah tinggal di mana. Tinggal di rumah di mana. Ini kebaikan wanita-wanita yang memiliki ilmu. Ya. Makanya wanita bukan hanya di dapur saja, bukan di toko saja. Wanita harus mendapatkan ilmu, harus mempelajari. Baca surat An-Nisa, ya. Bukan hanya ayatnya saja dibaca pula, yaitu artinya. Menanya pula, bahkan juga mencari hadis-hadis yang berhubungan dengan yaitu suami istri, berhubungan dengan hak dirinya, supaya kita dapat ilmu. Bayangkan orang itu kaya karena berhasil mendapatkan kekayaan karena ilmu. Orang itu menjadi seorang ustadz karena punya ilmu. Orang itu menjadi suatu kepala negara karena punya ilmu. Dia ilmu ini adalah paling pokok untuk membawa kebahagiaan manusia. Ketika ilmu yang dipelajari, ilmu yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Nah, aina ana ghadan, aina ana ghadan. Besok ini saya di mana? Besok ini saya di mana? Fa'adzina lahu azwajuhu ayyakuna haitsu sya'a. Maka istri-istri yang tahu keadaan suaminya dalam keadaan sakit yang mendekati wafatnya ini silakan mau tinggal di mana?
fakana fi baiti Aisyah hatta mata. Maka beliau di rumah Aisyah, ya, karena istrinya sebenarnya telah memberi apa itu kesempatan. Ini perlunya, ya, ketika kondisi seorang suami dalam keadaan sakit menanya. Karena orang sakit, namanya orang sakit tidak bisa ke sana kemari, dia harus istirahat. Saya ini istirahat di mana? Menanya kepada istrinya. Dan istri harus tahu kondisi suami dalam keadaan sakit. Jangan disamakan dalam keadaan sehat. Ketika kita menjumpai istri kita, suami kita sakit, fahami diri kita itu pernah sakit. Bagaimana kondisinya orang sakit. Perlu bantuan. Perlu ada toleransi dari sekian, ya, masing-masing pihak. Kalau orang sakit ada lemas dia badannya, kurang dan juga pikirnya kacau. Maka jangan sampai seorang istri yang baik lalu yaitu menghalangi suaminya. Nah, ini perlu musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Musyawarah dalam satu urusan. Subhanallah, begitulah Bapak dan Ibu. Nikmatnya kita menuntut ilmu. Ketika kita dalam kehidupan berkeluarga. Ternyata ilmu ini bukan hanya sholat yang harus kita pelajari. Bukan hanya dalam masalah urusan perdagangan sehingga kita mendapatkan untung yang halal. Termasuk pula yang paling pokok pula ilmu yang harus kita pelajari dalam urusan rumah tangga kita. Begitulah Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan, dan insya Allah ini akan berlanjut, ya, waktu yang lain, yaitu tentang hak-hak seorang, yaitu istri yang harus dipenuhi oleh si suaminya. Tadi hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh si istrinya. Dan kami rasa cukup sekian. Dan barangkali ada pertanyaan yang disampaikan, tafadhol. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.